Shalom, selamat pagi anak-anakku kelas 6. Bagaimana kabarnya? Tentunya anak-anak tetap semangat. Nah, untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini, kelas 6 masih melanjutkan di materi 3, yaitu bernyanyilah dengan roh dan akal budimu. Yuk, mari kita mau belajar. Bernyanyi yang baik dalam ibadah adalah bernyanyi yang menggunakan akal budi. Artinya ketika kita memuji nama Tuhan, ketika kita bernyanyi dalam ibadah, itu tidak asal bunyi, kemudian tidak jelas kata-kata, jadi tidak tahu isi dan makna lagu tersebut. Sebaliknya, kita menyanyikan dengan sepenuh hati, ya, dengan penuh hati, kemudian pengucapan dan kata-katanya jelas, sehingga bisa dihayati oleh yang menyanyikan, bahkan yang mendengarkan. Kemudian akan contohkan satu lagu ya, yang bisa dihayati baik yang menyanyikan, Budian, dan anak-anak yang mendengarkan. Kemudian akan memuji nama Tuhan dengan lagu pujian Jejakmu Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, Jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela segenap hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Nah, seperti itu anak-anak ya. Jadi bisa dihayati oleh yang menyanyikan dan juga yang mendengarkan. Menurut Rasul Paulus, nyanyian yang menggunakan akal dan budi yang baik akan menolong orang lain yang mendengarkan menjadi mengerti tentang apa karya dan kebaikan Allah yang dilakukan terhadap manusia dan alam ciptaannya, bahkan ikut mengaminkan isi nyanyian tersebut sebagai tanda setuju akan maksudnya. Nah, Paulus menganggap karunia bahasa roh adalah suatu bagian penting dalam kehidupan rohani, namun harus diwarnai dengan doa, nyanyian, pujian, dan ucapan syukur. Kemudian sampaikan sekali lagi bahwa karunia bahasa roh itu bagian penting dalam kehidupan rohani, tetapi alangkah lebih baiknya bahasa roh itu untuk kalangan pribadi. Kalau seandainya digunakan pada saat ibadah umum, harus ada yang bisa menerjemahkan bahasa roh, jadi jelas maksudnya. Nah, bahasa roh juga tidak untuk disombongkan atau membanggakan diri, ya, itu namanya sombong rohani, tidak boleh ya. Tetapi bahasa roh boleh digunakan untuk apa? Berdoa, memuji Tuhan, begitu ya, ucapan syukur kepada Tuhan untuk konsumsi sendiri. Oke, kemudian lanjutkan. Nyanyian dalam ibadah Kristen berawal dari kebiasaan orang Yahudi yang melantunkan mazmur dalam ibadah-ibadah mereka. Jadi pada zaman perjanjian lama itu
nyanyian itu sebenarnya itu melantunkan kitab-kitab Mazmur ya. Jadi kitab itu dilakukan ya. Jadi seperti orang-orang Katolik ya, dilakukan, atau mungkin seperti orang-orang Muslim yang mengaji ya, seperti itu anak-anak ya pada awal mulanya. Nah kemudian berkembang seiring perkembangan kekristenan di Eropa Barat dan berkembang terusnya, sehingga ada seorang reformator yang bernama Martin Luther itu mengubah dan menerjemahkan nyanyian ibadah dalam bahasa Jerman. Nah, pada zaman Perjanjian Lama, nyanyian itu dalam bahasa Latin atau bahasa Ibrani, sehingga kadang jemaat nggak ngerti, nggak paham. Nah, kemudian ada reformator ya, Bapak gereja ya bernama Martin Luther ini mengubah itu iramanya mungkin sedikit diaransemen begitu ya. Nah kemudian menerjemahkan bahasa Latin ke bahasa Jerman sehingga semua jemaat ngerti ketika menyanyikan lagu tersebut. Jadi kita harus mengucap syukur ya, oleh karena kemurahan Tuhan ya memberikan Bapak reformator yaitu Martin Luther yang mengubah dan menerjemahkan dari bahasa Latin kemudian ke bahasa Jerman, kemudian berkembang lagi sehingga bisa diterjemahkan sampai kepada bahasa-bahasa daerah. Nah, bahasa Indonesia juga ya, bahasa Inggris gitu ya. Nah, kemudian nyanyian dalam ibadah Kristen itu bermacam-macam. Ada yang dinyanyikan dengan semangat. Ya, contohnya Tuhan Yesus baik, sungguh sangat baik, oh iya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh sangat baik, oh iya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Nah, itu semangat ya. Kemudian ada juga yang dinyanyikan dengan lembut dan syahdu. Contoh, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Nah, kemudian ada yang musiknya itu dangdut ya. Contohnya Yesus kasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Nah, itu lagu dangdut ya. Kemudian ada yang lagu dinyanyikan sedikit reggae ya. Contohnya Elzadai. Elzadai, Elzadai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Elzadai mulia, Elzadai, Allah
Maha Kuasa, berkat-Nya melimpah sadar. Nah, itu sedikit reggae dan masih banyak macamnya. Ada yang keroncong ya, Ibu Dian nggak bisa karena untuk belajar lagu keroncong itu susah sekali ya, cengkoknya itu loh sangat susah sekali ya. Nah, nyanyian dalam ibadah Kristen dapat dilakukan dalam situasi apapun. Tuhan tidak hanya dalam suasana senang riang, tetapi dalam suasana duka pun dapat menaikkan pujian bagi Tuhan. Jadi dalam suasana duka ya, itu bisa melantunkan pujian bagi Tuhan. Contoh ketika ada saudara kita yang meninggal ya, mungkin nenek kita yang meninggal, itu mesti ada lagu yang dilantunkan. Untuk apa? Untuk membuat damai keluarga yang ditinggalkan. Pernah Budian itu mendengar lagunya yang Ayem ning Gusti Yesus, aman pelukannya, dan selanjutnya Budian tidak terlalu hafal syairnya ya, tapi bisa. Jadi marilah anak-anakku, ketika kita memuji nama Tuhan harus dengan sepenuh hati. Karena ketika kita memuji nama Tuhan dengan sepenuh hati, itu akan tercermin ekspresi kita di hadapan Tuhan. Tidak asal bunyi, tetapi dengan apa? Dengan roh dan akal budi. Nah, untuk tugasnya, silakan anak-anak menyanyikan satu lagu pujian, bebas aja terserah. Mau yang semangat boleh, atau mau yang slow, sahdu, atau lagu dangdut atau reggae boleh. Nanti Budian akan kirimkan contoh-contoh lagu ya, video contoh-contoh lagu, baik itu yang sahdu, yang semangat, yang dangdut, maupun yang reggae. Oke ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.